Nah, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menemukan rahasia Tuhan. Kita baca dulu ayatnya langsung saja ya. Yosua pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kita akan membaca ayat ini berganti-gantian. Saya baca ayat yang ke-5, Anda 6, nanti 9-nya sama-sama. Yosua pasal 4 ayat yang ke-5, begini kata firman Allah. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Ayat 6 teruskan saudara. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ayat yang ke-7, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. 8 terus. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Sekarang kita baca ayat 9 bersama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Singkatnya begini. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca, Yosua pasal 4 ayat 5 sampai 9. Ringkasan ayat ini ketika saya baca, ketika saya gumuli berdoa, yang Tuhan singkapkan begini. Ayat-ayat ini yang saya dapatkan dari Tuhan, ini bicara tentang pola kerjanya Tuhan. Ujungnya begitu ya. Ayat ini, kisah ini menceritakan cara kerja Tuhan gitu. Mari kita lihat gambar pertama saja langsung, perhatikan. Jadi dari ayat yang kita baca, ini menceritakan bahwa ketika bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, hal pertama yang diingatkan oleh Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel adalah mereka disuruh mendirikan 12 batu peringatan. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-5. Next, lihat ayat ini dikatakan begini. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah, perhatikan, sungai Yordan yang lagi meluap banjir besar. Karena itu adalah masa panen, masa menuai. Ada yang namanya hujan awal, hujan akhir. Itu lebih deras daripada hujan pada waktu mereka menanam. Double. Setiap kali mau musim menuai, itu hujan lebat sampai sungai Yordan banjir meluap tinggi. Lalu Tuhan berkata gini, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Jadi pada waktu itu sungai Yordan lagi banjir. Tuhan berkata begini, seberangi sekarang Yosua. Karena memang cara yang paling mudah, yang paling sederhana adalah tunggu sungai Yordan sampai surut. Dan itu perlu waktu berbulan-bulan. Masalahnya ini adalah hujan awal, hujan akhir, hujan musim menuai. Ya, makanya itu banjirnya besar. Cara yang paling gampang tunggu sampai surut. Tapi kalau misalnya ditunggu musim menuai, jadi nanti kalau mereka menyeberang, begitu kaki mereka menginjak di seberang sungai Yordan sebelah sana, itu sudah tanah perjanjian saudara, itu sudah tanah Kanaan. Dan begitu mereka menginjakkan kakinya di tanah Kanaan yang mereka jalani itu nanti, itu adalah tanah Kanaan yang sedang menuai besar-besaran. Makanya Tuhan katakan mereka tidak usah menunggu, mereka langsung menyeberang saja.
Kalau mereka nunggu sampai waktu berbulan-bulan, musim menuainya habis, nyampe tanah Kanaan, mereka mati kelaparan. Makanya mereka disuruh bertindak dengan iman, seberangi sungai Yordan sekarang. Bagian pertama ini Tuhan ajar sama mereka tentang tindakan iman. Karena disuruh mikul tabut perjanjian para imam. Ya, begitu para imam pikul tabut, jarak 1 meter, nggak terbelah itu yang namanya sungai Yordan. Begitu diinjakkan kakinya, bek menapa di sungai Yordan, terbelah, terjebak jadi 2. Mereka berjalan di tanah kering. Ada 2 pola kerja Tuhan. Kita ingat Musa, itu terbelah dulu laut Teberau, baru mereka jalan. Ada sih orang alami seperti itu. Mau melangkah, udah terbelah jalannya, sudah terbuka jalannya. Pintu yang tertutup begitu ada mau melangkah, brak terbuka. Ada orang-orang spesial ngalami seperti itu. Hadapi masalah, hadapi tantangan. Dia lihat pintunya Tuhan buka sendiri. Tuhan berperang buat dia, indah, indah. Tapi tidak banyak menurut saya orang-orang yang ngalami seperti Musa dan bangsa Israel. Hadapi keruwetan, hadapi masalah. Kita lihat di depan mata kita Tuhan buka krek jalannya. Kita kagum sampai kita nangis, wih dahsyatnya Tuhan. Terbuka itu jalan buat kita. Tetapi kebanyakan kita, mayoritas kita itu ngalami seperti Yosua dan Israel di tepi sungai Yordan ini. Melangkah dulu dengan iman. Bertindak dulu dengan iman. Ini pola kerja Tuhan. Ini cara kerja Tuhan. Ada yang kadang-kala dibuka jalannya waktu kita melangkah. Ada yang melangkah dulu dengan iman. Baru Tuhan buka jalannya. Bisa begitu. Butuh tindakan iman. Nah, yang menarik begitu terbelah sungai Yordan nyampe di seberang, rupanya Tuhan udah kasih pesan sama Yosua. Di dalam ayat 5 saya baca ulang sekali lagi ya. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan ini pesannya kalau waktu menyeberang, angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. 12 batu diangkat di bahunya. Untuk apa? Nanti kalau kita baca pada ayat 6-nya, untuk batu peringatan, monumen peringatan. Dulu saya berpikir 12 batu peringatan yang dibangun di tepi sungai Yordan, di mana mereka menginjakkan kakinya pertama di Kanaan. Suruh bangun itu batu monumen. Dulu bayangan saya ini batunya besar-besar. Batu yang butuh diangkat 5 orang, 10 orang. Ternyata tidak. Batunya dikatakan batu yang bisa diangkat di atas bahu mereka. Anda punya imajinasi gitu ya. Anda punya gambaran kira-kira batunya maksimal seperti apa kondisinya. Batu yang bisa diangkat palingnya cuma seginilah yang kita kuat diangkat di atas bahu kita. Itu 12. Untuk jadi batu peringatan. Nah, pertanyaan dengan cepat saya bawa pada gambar berikutnya. 12 batu peringatan itu, batu peringatan didirikan untuk apa? Kenapa Tuhan perintahkan? Ini pola kerja Tuhan loh. Ini cara kerja Tuhan kembali bagian yang kedua. Kenapa Tuhan perintahkan Musa pertama kali? Pokoknya selamat, ditolong Tuhan, ngalami mujizat, terbelah kedua laut sungai Yordan, begitu masuk tanah Kanaan. Tuhan perintahkan dirikan 12 batu peringatan. Tujuannya untuk apa didirikan itu? Kita temukan jawabannya ternyata di ayat 6 sama 7. Saya baca ya, nanti saya baru terangkan. Supaya ini dikatakan menjadi tanda, jadi tanda ya di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, anak cucunya, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan. Garis bawahi kata tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya.
Untuk apa tujuan Tuhan begitu masuk tanah Kanaan, begitu ditolong, begitu terbelah sungai Yordan. Tuhan katakan apa? Dirikan 12 batu peringatan. Untuk apa tujuannya? Lihat gambar ini. 12 batu peringatan itu ternyata didirikan untuk mengingat kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kita. Jadi kalau kita ditolong sama Tuhan, Israel ditolong sama Tuhan, disuruh mendirikan satu monumen 12 batu peringatan untuk mengingat kasih setia Tuhan. Menurut saya begini, kalau kita ingat kasih setia Tuhan, itu membuat kita kuat saat hadapi masa sukar. Mekar, kuat, tegar, hadapi masa sukar, masa sulit. Caranya bagaimana? Anda jangan mudah jadi orang Kristen anak Tuhan yang gampang melupakan kebaikan Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang mudah menganggap sepi pertolongan Tuhan. Kalau kita belajar dari ayat ini, Tuhan suruh mereka itu untuk mendirikan batu peringatan mengingat kasih setia Tuhan. Jadi mari gini, kalau Anda mau ingat, jangan ingat salah orang, jangan ingat kebencian sama orang, jangan ingat yang negatif-negatif. Tuhan suruh kita ingat kasih setianya, ingat kebaikannya, ingat pertolongannya. Kalau pada waktu saya masih remaja, SD, SMP, itu kalau maju ke depan nyanyi sekolah minggu, saya masih ingat ya. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu, dan seterusnya. Saya masih ingat pada waktu sekolah minggu suka nyanyi lagu ini ke depan sama teman-teman. Tapi lagu ini bagus loh waktu saya masih sekolah minggu dulu, masih remaja. Kalau kita mau hitung sama Tuhan, hitung berkatnya, hitung kebaikannya, hitung pertolongannya, hitung keajaibannya diberikan sama kita. Jangan yang dihitung air mata kesusahan, yang dihitung kesusahan, penderitaan, persoalan, kesulitan, bikin kita lemah. Mari kita belajar pagi ini cara kerja Tuhan polanya sama kita. Bagaimana supaya iman kita tetap kuat, iman kita tetap tegar hadapi kesukaran. Ingat segala kebaikan Tuhan. Hitung kebaikan Tuhan. Karena kalau Anda punya iman begini, kalau dulu saya ditolong sama Tuhan, Anda pasti punya keyakinan. Aku yakin dengan iman percaya, sekarang juga 2024 Tuhan pasti juga tolong saya. Sampai ke depan pun Anda tetap kuat tegar. Tuhan juga ke depan pasti tolong saya. Meskipun kita nggak tahu ke depan terjadi apa. Tapi kita yakin gitu loh. Dulu ditolong Tuhan kok, ke depan pun pasti ditolong Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan, itu pentingnya tegar di masa sukar, kuat di masa sulit. Saya pernah ajarkan sama saudara khusus ayat yang ke-6 sama 7. Makanya kalau istilah dunia ya, dirikan museum di hati kita, museum rohani. Koleksinya apa? Bukan keris, bukan benda-benda bertuah, jimat-jimat keramat. No, yang kita koleksi di museum hati kita itu apa? So, koleksinya museum rohani kita, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, penghiburannya, penyertaannya. Nah, itu dikoleksi. Begitu Anda ingat kebaikan Tuhan, wah saya percaya hadapi apapun juga Anda akan kuat. Contohnya Daud, ketika mau hadapi Goliat, dia dipanggil sama Raja Saul. Raja Saul ragu, apa lu bisa hadapi Goliat? Ngeri kan si Saul. Bayangannya Saul, dia kecil si Daud, kemerah-merahan wajahnya seorang anak remaja, umur 17-an gitu kira-kira. Menghadapi Goliat seorang tentara yang dari kecil dilatih membunuh orang, latihannya perang gitu. Bayangannya, imajinasinya Saul, waduh si Daud yang kecil ini mungil akan dicacah jadi kayak daging bakso dia. Ngeri dia, dipanggil di sini. Daud ngomong sama Raja Saul, ndak bimbang, ndak ragu. Dia bilang begini, 1 Samuel 17:37, ini polanya Tuhan. Perhatikan, pula kata Daud kepada Raja Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku, lihat, dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, Goliat itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah,
Tuhan menyertai engkau. Apa maksud ayat ini? Daud menceritakan, mengingat kebaikan Tuhan. Dia nggak takut hadapi Goliat. Padahal besar loh masalahnya Goliat. Daud belum pernah menghadapi masalah yang sebesar Goliat ini. Saul saja sang raja takut, dengan pahlawan-pahlawan jajarannya yang hebat-hebat semua takut. Tapi seorang Daud sendirian kok tidak takut? Padahal saya catat begini, belum pernah Daud hadapi masalah sesukar ini, seberat ini, segede Goliat. Tapi kenapa dia tetap kuat? Kenapa punya keberanian? Tidak ada bimbangnya, tidak ada takutnya, tidak ada cemasnya. Padahal semuanya cemas, takut, sembunyi. Persoalannya kita ketemukan, Daud itu punya pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalamannya dengan Tuhan dia gak pernah lupakan. Selalu ingat kebaikan, pengalaman, pertolongan Tuhan. Buktinya dia ngomong, langsung ngomong. Gak usah pakai mikir. Begitu ditanya langsung jawab. Tuhan yang selamatkan aku dari cakar singa dan beruang. Tuhan kasih kekuatan aku kalahkan singa dan beruang. Sekarang juga Tuhan pasti kasih kekuatan kalahkan orang itu, Goliat yang besar itu. Kenapa dia gak takut? Punya pengalaman. Makanya orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan dan tidak pernah melupakan pengalaman itu, orang-orang itu pasti orang yang berani. Orang yang kuat hadapi masalah. Gak bisa dikalahkan oleh masalah. Bahkan gak pernah masalah bisa hentikan dia. Seberat apapun, sesulit apapun, tidak bisa dia dihentikan sampai Tuhan bawa dia garis finish mengalami kemenangan. Pesan yang sama saya juga harus sampaikan sama saudara. Ini pola Tuhan kok, cara kerja Tuhan. Jangan jadi orang Kristen, jangan jadi anak Tuhan yang mudah dihentikan oleh masalah. Merasa gak mampu, aduh kalah saya. Makanya bagaimana caranya kita kuat hadapi masalah? Ingat kebaikan Tuhan. Jangan anggap sepi pertolongannya. Memangnya siapa yang tolong kita kalau bukan Tuhan? Di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mungkin saya tidak baca semua, beberapa ayat saja saya baca ya. Ayat 1 saya baca dari Daud. Ini contoh lagi dari Mazmur Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Lihat ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud berpesan sama kita lewat mazmurnya, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu jangan dilupakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu jangan juga dilupakan. Semua perbuatan Tuhan pernah ditolong, pernah diselamatkan dari bahaya, disembuhkan dari sakit. Ingat kebaikan itu. Bukan berarti kalau sekarang kita sehat, di depan juga sehat, gak jaminan. Mungkin kita juga bisa sakit. Tapi percaya, dulu diselamatkan Tuhan, sekarang diselamatkan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong kita, menyembuhkan kita, sekarang pun seandainya itu Tuhan akan sembuhkan kita. Makanya betapa pentingnya kita itu ingat segala kebaikan Tuhan. Nah, dengan cepat sekarang saya bawa pada pola yang berikutnya, saudara ya. Ternyata ada 12 batu peringatan yang lain yang didirikan oleh mereka, oleh Israel. Yang pertama, begitu nyebrang, kakinya menginjak masuk tanah Kanaan, batu yang diambil di tengah tadi, 12 orang. Memang tidak disebutkan yang angkat batu ini apakah harus imam atau Lewi, atau yang dipilih orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat di antara Israel, gak disebutkan. Tapi pokoknya didirikan 12 batu di seberang sungai Yordan. Sebagai batu peringatan, kalau ada yang tanya, Tuhan pernah tolong kita nyebrang sungai Yordan ini, dan seterusnya. Tapi ternyata ada perintah Tuhan yang lain, yang Tuhan suruh sama Yosua, mendirikan 12 batu peringatan yang lain. Yang pertama di seberang, yang kedua kita lihat, coba baca ayat ini saudara ya. Ayat 9 tadi kita sudah baca. Sekarang saya baca ulang satu kali lagi supaya lebih nangkep maksudnya. Pula Yosua menegakkan, lihat ya, 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu. Di tempat, lihat, bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Ada kalimat sih yang memang agak bingung kita ya.
batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Pada waktu saya dulu sama jemaat di GSP di Jombang tur Holy Land, memang ke Sungai Yordan. Tapi saya tidak pernah ditunjukkan dan saya memang tidak tahu di mana tempatnya Sungai Yordan yang terbelah. Sayang juga ya. Tidak diberitahu 12 batu peringatan yang ada di tengah-tengah Sungai Yordan itu di mana lokasinya, nggak tahu. Saya pernah baca sih ada kalimat batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Apakah betul masih ada sampai sekarang? Kita nggak tahu. Karena saya pernah baca tafsiran dari para ahli penafsir pro kontra. Ada yang berkata ada sampai sekarang, tapi tidak ada orang pernah lihat sampai hari ini. Coba tunjukkan tur Holy Land, siapa yang pernah ke sana? Ya. Para penafsir yang lain berkata, kata batu itu masih ada sampai sekarang, itu sekarang maksudnya pada zaman Alkitab ditulis. Jadi ada pro kontra, ada yang bilang ada sampai sekarang. Kalau memang ada sampai sekarang, kenapa nggak dibawa ke sana pada waktu ke Israel? Ini loh lokasinya. Tapi kita nggak bahas itu saja ya. Kita nggak bicara soal itu. Nah kita bicara bahwa yang satu di seberang sana, yang satu itu di tengah-tengah Sungai Yordan. Coba Anda lihat. Begitu mereka taruh itu, coba lihat ayat 18 dulu supaya Anda paham. Ayat 18 sampai aja. Ketika para imam mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah Sungai Yordan, semuanya udah nyebrang, semuanya sampai di tanah Kanaan. Lalu imam dikatakan ini, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, imam juga nginjak tanah Kanaan, semuanya nginjak. 4 orang imam berarti. Maka berbaliklah air yang tersibak terbelah jadi 2, kembali berbalik normal. Air Sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Maksud saya membacakan ayat ini, jadi 12 batu peringatan yang di tepi, yang di tengah Sungai Yordan itu tertutup sama air. Airnya tinggi, tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan cuma di seberang, yang di dalam Sungai Yordan nggak ada yang lihat. Siapa yang lihat? Coba lihat gambar ini. Nah persoalannya gini, pertanyaannya, untuk apa sebetulnya Yosua diperintahkan Tuhan mendirikan 12 batu peringatan? Yang satu di seberang Sungai Yordan, yang kedua di dalam Sungai Yordan. Ayat 18 kita udah baca. Memang ada di dalam Sungai Yordan, tapi kemudian tertutup sama air, gak ada yang tahu. Kalau waktu itu yang nyebrang itu ada anak-anak mereka tahu. Tapi begitu generasi yang ketiga, cucu mereka nggak tahu. Apalagi sampai cicit mereka, tambah nggak tahu peristiwa itu. Mereka bukan pelaku sejarah. Kalau cucu tanya, cicitnya tanya, nggak ada yang ngerti itu. Seandainya mungkin misalnya engkongnya kasih tahu, opanya kasih tahu, dulu itu ada 12 batu peringatan di dalam Sungai Yordan sana. Mereka mungkin cuma manggut-manggut tapi nggak paham. Atau jangan-jangan mereka nggak percaya, masa iya sih gitu. Nah maksudnya apa? Ada 12 batu. Yang satu di tepi Sungai Yordan, batu peringatan. Yang kedua ada di dalam Sungai Yordan. Nah ketika saya coba merenungkan ini, 12 batu peringatan 2 tempat. Ini pola cara kerja Tuhan lagi. Apa yang saya dapatkan? Saya diingatkan Tuhan Matius pasal 13 ayat 2, 10, loncat ayat 11 saudara. Saya baca ayat ini ya. Tuhan ingatkan ini tentang terutama 12 batu peringatan yang ada di dalam Sungai Yordan. Lihat ayat ini. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Yesus sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Loncat ayat 10. Sengaja saya loncat. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka? Mereka ini siapa? Ayat 2, orang banyak. Mereka ini siapa? Orang-orang yang berbondong-bondong datang sama Yesus itu mereka. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka orang banyak dalam perumpamaan? Lalu ayat 11, jawab Yesus. Kepada mereka perumpamaan kan,
Tetapi kepadamu, kepada para murid, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka, orang banyak, tidak. Aneh, ketika saya coba renungkan, kok ada 12 batu peringatan, satu di seberang, kelihatan semua orang. Tetapi 12 batu peringatan, satunya lagi di dalam sungai Yordan, semuanya gak bisa lihat. Semuanya gak bisa tahu rahasia itu. Yang tahu hanya pelaku sejarah yang melewati itu. Ada jejak-jejak kaki imam. Karena begitu jejak kaki imam menjejak, terbelah sungai Yordan. Saya percaya yang dimaksud kata jejak-jejak kaki para imam, itu jejak kakinya Tuhan di tengah sungai Yordan. Kalau gak ada Tuhan, mana bisa terbelah? Hal yang pertama saya mau coba sampaikan sama saudara. Pengertian yang pertama tentang yang namanya 12 batu peringatan yang di tepi sungai Yordan. Itu bicara tentang satu rahasia firman yang disingkapkan, diwahyukan secara umum. Semua orang bisa tahu, semua kita bisa tahu. Itu seperti begini loh. Pewahyuan, rema yang disingkapkan secara umum itu lewat khotbah seperti ini barangkali. Makanya kita itu jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Istilah saya cuman istilah ya, mainan kita orang Kristen gak cukup hanya dengar firman dari orang, gak cukup. Gak cukup mainan kita hanya membaca renungan harian, gak cukup. Itu ada kan dapat dari orang itu, penyingkapan rahasia itu. Seperti pagi ini Anda dapat dari orang lain, dapat dari saya, perenungan saya bagi sama saudara. Itu pewahyuan ya, tapi bersifat umum, dibagikan kepada semua orang. Itu batu peringatan di tepi sungai Yordan. Kelihatan semua. Orang bisa tahu. Orang tanya bisa ngerti. Tetapi ada pola kerja Tuhan nih ya. Rahasia pewahyuan Tuhan yang secara khusus tidak diberitahu kepada orang banyak. Orang banyak gak bisa lihat. Orang banyak gak bisa tahu. Karena ketutup sungai Yordan. Tetapi di dalamnya ada jejak kaki Tuhan. Ada rahasia kaki Tuhan. Di 12 batu peringatan itu. Untuk bisa melihat 12 batu peringatan. Secara hurufiah saya cerita. Dua cara. Cara yang pertama adalah Tuhan harus belah lagi itu. Sungai Yordan terbelah lagi. Baru kelihatan batu yang rahasia tadi. Ada jejak kaki Tuhan di situ. Cara yang kedua, ya tunggu sungainya kering, tunggu musim kering. Kering airnya, kelihatan 12 batu itu. Kelihatan ada jejak-jejak kaki Tuhan, keajaiban Tuhan di situ. Dua cara. Tapi saudara lihat, apakah harus nunggu seperti itu? Saya bawa saudara pada makna rohani. Bagaimana ya pendeta, supaya kita itu bisa mengalami namanya rahasia yang orang tidak tahu. Tuhan singkapkan untuk diri kita pribadi. Makanya kalau kita mendengar firman, baca firman gak cukup hanya seperti dengar khotbah. Nyampe rumah, saudara belajar merenungkan firman. Baca firman, renungkan firman siang dan malam. Renungkan, minta tolong Roh Kudus sampai Anda diwahyukan, disingkapkan. Untuk ngerti rahasia ini. Makanya kadang-kadang saya bukan ngomong apa-apa sih saya. Bukan masalahnya ngomong negatif tentang orang lain, tidak. Memang tidak semua sih orang bisa ngerti pewahyuan firman. Itu loh inti saya mau ngomong. Itu kan pola Tuhan. Kadang orang sekolah Alkitab. Ini bukan ngomong bagaimana ya. Nggak enak ngomong tapi saya mesti ngomong. Tidak semua pendeta juga ngerti pewahyuan firman persoalannya. Nggak ngerti semua. Udah sekolah Alkitab langsung ngerti firman. Nggak semua. Itu pewahyuan yang Tuhan beri. Ya, yang tersembunyi tadi kan saudara. Nggak semua. Makanya sebetulnya kita nggak cukup hanya dengar perenungan. Coba saya bacakan dulu ayat ini supaya Anda paham ya. Lihat dalam Mazmur 25. Kepada siapakah rahasia yang tertutup tadi itu disingkapkan supaya bisa kelihatan. Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan ini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Kata kuncinya bergaul karib dan takut akan dia. Dan perjanjiannya, firmannya diberitahukan, disingkapkannya kepada mereka. Kepada siapa rahasia yang tertutup dibukakan untuk pribadinya. Kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib inilah yang orang tidak tahu, dia dikasih tahu sama Tuhan, dikasih petunjuknya, disingkapkan rahasianya.
Yang tertutup tadi. Makanya Tuhan pernah ngomong di dalam firman Allah kepada Musa khususnya. Kepada umatnya Allah beritahukan perbuatan-perbuatannya. Tetapi kepada nabinya Musa ditunjukkan jalan-jalannya. Jejak-jejak jalannya Tuhan. Banyak orang hanya senangnya terima perbuatan mujizat, terima pertolongan. Kepada Musa jalannya ditunjukkan, caranya ditunjukkan. Bagaimana caranya menerima pencikapan pewahyuan? Bergaul karib dengan Tuhan. Coba lihat ayat terakhir ini, Matius 13:11. Ini lebih jelas di sini. Saya bacakan ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia. Karunia apa? Untuk mengetahui, lihat, rahasia. Rahasia itu gak semua orang tahu. Rahasia itu tertutup, rapat. Gak ada orang ngerti. Ada apa itu ya? Gak ada orang tahu. Alkitab katakan, kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Rahasia apa? Kerajaan sorga. Termasuk firman-Nya itu rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Perhatikan kata rahasia kerajaan sorga. Kata rahasia, terjemahan asli disalin dengan kata mysterion. Mysterion, dari kata mysterion muncul kata misteri. Misteri dari kata mysterion. Misteri itu kan sesuatu yang orang tidak tahu. Misterius, kita nggak ngerti. Makanya arti mysterion secara hurufiah adalah disembunyikan bagi umum, disembunyikan bagi orang biasa, orang banyak, tetapi disingkapkan bagi orang yang luar biasa. Siapa orang yang luar biasa? Orang yang takut akan Tuhan, yang suka bergaul karib dengan Tuhan. Saya rindu sebetulnya Anda lewat pengajaran-pengajaran firman yang saya sampaikan, Anda bukan cuma jadi pendengar yang cuma menerima firman. Saya dorong saudara sampai di rumah menjadi orang yang baca firman, renungkan firman, komunikasi dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus singkapkan itu lewat pengurapannya rahasia-rahasia pribadi firman-Nya kepada Anda. Karena tidak ada cara lain. Yang tertutup batu peringatan, 12 batu peringatan dalam sungai Yordan itu hanya bisa disingkapkan lewat apa? Ya lewat ini saudara ya, rahasia itu diwahyukan secara pribadi, pergaulan karib dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Anda akan terima petunjuk itu, penyingkapan itu. Secara pribadi, tidak diberi pada orang banyak. Tapi kepada orang-orang luar biasanya dia. Saya percaya Anda dan saya ini adalah orang-orangnya Tuhan yang luar biasa. Bagaimana caranya jadi orang luar biasanya Tuhan? Bergaullah karib dengan Tuhan. Bukan cuma berdoa hari Minggu di gereja. Bukan cuma baca renungkan firman Tuhan di gereja dengar khotbah. Ini bicara merenungkan loh. Yang pertama di seberang itu cuma dengar khotbah. Tapi yang di dalam sungai Yordan itu baca renungkan. Sampai kita ngalami begini. Tuhan singkapkan pewahyuan itu. Jadi sebetulnya kalau saya boleh ngomong jujur apa adanya. Semua kita lah. Mau hamba Tuhan, mau pendeta, mau jemaat Tuhan. Kadang jemaat Tuhan pun saudara ya, ketika dia tekun bergaul dengan Tuhan, renungkan firman, bergaul firman, makanya jadi begini, harus sampai gini, sampai cinta firman, sampai kesukaan kita hobinya firman, itu pasti disingkapkan. Saya dorong sampai firman jadi kecintaan kita. Jadi bukan cuma dengar loh di gereja, bukan cuma dengar doa pagi, sampai firman kesukaan kecintaanmu. Nanti kamu ngalami, Anda akan lihat jejak-jejak kaki Tuhan disingkapkan buat saudara. Jadi sebetulnya kita tuh harusnya nyampe ke sana, saudara ya. Orang Kristen ini bukan cuma ngomong pendeta loh, apalagi pendeta. Makanya kadang-kadang kita bingung-bingung ya, apa maksudnya ini penyampaian ini. Nah ini butuh penyingkapkan kan sebetulnya. Harus bergaul karib. Baru disingkapkan, baru kita akan lihat jejak-jejak Tuhan yang ajaib. Itu petunjuk Tuhan. Kita akan lihat perbuatannya yang luar biasa. Saran saya begini, ini pola kerja Tuhan, cara kerja Tuhan. Kalau Anda hadapi kesukaran, hadapi kesulitan, menghadapi sungai Yordan, ini kan tempat pemberhentian terakhir. Dan ini adalah musuh terakhir mereka, ini adalah lawan mereka terakhir sungai Yordan. Begitu mereka nyebrang sungai Yordan, janjinya digenapi tanah Kanaan. Musuh terakhir, halangan terakhir, tapi besar meluap. Makanya bagaimana caranya supaya kita bisa melihat jejak Tuhan? Yaitu tadi bergaul karib dengan Tuhan. Anda akan lihat
Jalan-jalan Tuhan, jejak kaki Tuhan itu menuntun saudara sampai ada jalan keluar, sampai lihat kemenangan, sampai lihat tanah Kanaan jadi milik saudara. Ini bicara satu kedewasaan rohani, dan saya berdoa lewat firman Allah ini setiap kita bisa melihat jejak kaki Tuhan menuntun hidup kita yang goncang, yang hadapi masalah besar meluap sungai Yordan. Tuhan berikan jalan keluar lewat tadi loh, bergaul karib dengan Tuhan. Orang gak terima jalan jejak kaki Tuhan, Anda terima lewat apa? Pergaulan karib. Untuk yang satu ini yang meluap begini, Goliat yang besar harus bergaul karib dengan firman, dengan Tuhan. Baru ada lihat, oh ada tuntunan jalannya Tuhan di situ. Bukan cuma nerima perbuatannya. Israel mayoritas cuma senang dengan perbuatannya, nggak ngerti jalannya. Mau dapat tuntunan jejak jalannya Tuhan, tuntunan Tuhan seperti Yosua, seperti Musa, tidak ada cara lain. Suka datang bergaul karib dengan Tuhan, bergaul dalam firman, pasti dituntun. Pasti Anda akan begitu melangkah dengan iman, terbelah jadi dua. Ada jalan keluar. Saya berdoa setiap kita melihat jejak kakinya Tuhan dalam hidup kita, dan itu indah luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.